Demonstrasi konstekstual. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyudi, JGB dari Kabupaten Malang, Angkatan Kedua. Sebelum melanjutkan ke pemaparan atau gagasan saya di sini akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Muara Sebuah Tanya. Muara sebuah tanya kepada waktu yang tak lelah, berputar dalam kisah, membuat kata-kata indah, mengurai segala kasih dengan ragam belas. Meski terkadang tanpa balas, tak hanya terbatas halaman kertas. Gigihnya kian mengeras, amarahnya karena disebabkan beri. Lantangnya dianggap lirik, jangan acuhkan buatku beralih. Kepada yang menjadikan terlatih, ucapku hanya terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pemaparan dari refleksi demonstrasi konstekstual. Pemaparan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh, untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran, di mana siswa. Proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama ini yaitu menyayangi perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, manusia di Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas, kognitif, dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Maksudnya adalah istilah maju dalam pemikiran ini menunjukkan meningkatnya suatu kecerdasan dan kepintaran masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan dan tataran fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan dan tuntutan tubuh. Manusia Indonesia yang mengalami tidak semata sehat jasmani, tapi rohaninya juga terpenuhi dengan memperoleh dukungan dan mendeklarasikan diri dalam kemerdekaan diri. Selanjutnya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan lahiriah, yaitu mengandung makna bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensialnya atau badanianya. Yang kedua, kemerdekaan batiniah membentuk dan mengantar seseorang menjadi subjek realitas
Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga wilayah otonom itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri. Berikutnya, upaya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui tindakan nyata seperti memfasilitasi sarana dan pembiasaan literasi. Literasi di sini yang dimaksud bisa literasi membaca Al-Quran atau literasi membaca karya-karya sastra lain, buku fiksi, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, aktualisasi penguatan pendidikan karakter berbasis kelas sekolah dan masyarakat, di mana di dalam sebuah kelas pasti ada yang namanya perangkat kelas. Di situ kita bisa mengarahkan anak-anak untuk bekerja atau bersosialisasi secara kelompok, kemudian mendiskusikan, berdemokrasi, memilih ketua kelas, dan menyampaikan aspirasi kelas. Yang berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk anak. Dalam pembelajaran, konsep ini bisa diartikan contoh untuk melakukan debat, presentasi, proses menanya, proses menyimpulkan. Nah, ini bisa kita ciptakan di dalam lingkungan belajar di kelas, ataupun bisa di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian menjalin komunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengkomunikasikan tentang kekurangan dan kelebihan putra-putrinya, di mana hubungan antara guru dan stakeholder yang mendukung kegiatan atau proses pembelajaran pada siswa. Jadi saling membangun dan mendukung satu sama lain. Berikutnya saya akan memberikan cuplikan atau potongan beberapa kegiatan yang ada di sekolah saya atau sekolah kami. Cikidap.